Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang topologi pada bidang kompleks dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Kartono, MSI, dan Ibu Siti Muawanah, SPD, MSc. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Andi Kol dengan NIM 410142291, dan teman saya Ahmad Asrofi dengan NIM 410142293. Untuk materi yang pertama, yaitu adalah region dalam bidang kompleks. Pada bagian ini, kita akan membicarakan tentang himpunan dari bilangan kompleks atau titik dalam bidang Z. Dasar utamanya adalah konsep dari lingkungan epsilon. Nah, di sini terdapat jika Z sama dengan X, Y, dan W sama dengan U, V, kita tahu bahwa modulus dari Z itu adalah akar kuadrat dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, dengan konsep yang sama, kita akan menerapkannya pada Z min W, nah, yaitu modulus dari Z min W sama dengan akar X min U kuadrat plus Y min V kuadrat. Ini adalah jarak dari titik X, Y ke titik U, V. Nah, diketahui Z0 elemen bilangan kompleks dan epsilon positif. Yang pertama, N Z0, epsilon sama dengan Z elemen bilangan kompleks di mana Z min nilai mutlak Z min Z0 kurang dari epsilon. Nah, ini merupakan lingkungan epsilon dari Z. Untuk suatu bilangan kompleks Z0 dan suatu bilangan epsilon positif, yang disebut sekitar titik Z0 dengan radius epsilon adalah himpunan titik Z yang jaraknya dari Z0 kurang dari epsilon, yang diberi notasi N. Nah, di sini bacanya neighborhood atau lingkungan dari Z0, epsilon. Jadi, N Z0, epsilon sama dengan Z elemen bilangan kompleks, di mana nilai mutlak Z min Z0 kurang dari epsilon. Secara geometri, N Z0, epsilon adalah cakram atau lingkaran yang berpusat di Z0 dan beradius epsilon, tidak termasuk titik-titik pada lingkaran yang membatasinya. Jika kita perhatikan gambarnya, di situ terdapat sebuah cakram atau lingkaran yang berpusat di Z0 dan radius atau jari-jarinya itu adalah epsilon. Nah, di sini titik-titik yang membatasinya itu tidak termasuk. Nah, untuk yang kedua, N bintang Z, epsilon sama dengan Z elemen bilangan kompleks di mana 0 kurang dari nilai mutlak Z min Z0 kurang dari epsilon merupakan lingkungan epsilon dari Z0 tanpa Z0. Lingkungan ini terdiri dari semua titik Z dalam lingkungan epsilon dari Z0 kecuali titik Z0 itu sendiri. Jika kita lihat gambarnya, ini sama seperti tadi ada sebuah cakram yang berpusat di Z0 dan radiusnya adalah epsilon. Di sini Z0-nya tidak termasuk, maka lingkarannya itu tidak penuh. Dan titik-titik yang membatasnya juga tidak termasuk. Selanjutnya adalah contoh soal. Untuk soal 1, gambarkan himpunan dari nilai mutlak Z min I kurang dari 2. Penyelesaiannya, dipunyai nilai mutlak Z min I kurang dari 2. Ini ekuivalen dengan nilai mutlak Z min 0 plus I kurang dari 2. Ekuivalen dengan nilai mutlak Z min Z0 kurang dari 2. Nah, di sini itu untuk nolnya itu adalah nilai realnya, dan I, di sini I-nya adalah 1, itu adalah nilai imajinernya. Sehingga Z0-nya adalah titik 0,1 dan radiusnya adalah 2. Bisa kita perhatikan gambarnya.
Ini ada sebuah cakram atau lingkaran dengan titik pusatnya adalah 0,1 dan radiusnya adalah 2, dan titik-titik yang membatasinya itu tidak termasuk. Selanjutnya adalah untuk soal yang kedua, gambarkan himpunan dari S sedemikian sehingga 0 kurang dari nilai mutlak Z kurang dari sama dengan 3. Penyelesaiannya, 0 kurang dari nilai mutlak Z kurang dari sama dengan 3, ekuivalen dengan 0 kurang dari nilai mutlak Z min Z0 kurang dari sama dengan 3. Kita tahu bahwa Z0-nya itu adalah 0,0 dan radiusnya adalah 3. Sehingga jika kita gambarkan, ini adalah terdapat sebuah cakram dengan pusatnya 0,0, tetapi himpunan Z0-nya, yaitu titik pusatnya 0,0, tidak termasuk ke dalam himpunan S. Dan lingkaran yang membatasinya itu termasuk ke dalam himpunan S. Selanjutnya adalah titik interior. Titik Z0 disebut titik interior himpunan S jika terdapat suatu gitar yang merupakan subhimpunan dari S. Z0 merupakan titik interior S jika dan hanya jika terdapat N Z0, epsilon, sedemikian sehingga N Z0, epsilon merupakan himpunan bagian dari S. Dapat didefinisikan sebagai berikut. A merupakan himpunan bagian dari bilangan kompleks, di mana P itu adalah titik dalam dari A, jika terdapat epsilon positif, sedemikian sehingga N, P epsilon, himpunan bagian dari A. A0 sama dengan P, elemen bilangan kompleks, di mana P titik dalam dari A. Akibatnya adalah akibat yang pertama, P elemen dari A0, maka P elemen dari A. Sama dengan A0, elemen dari A. Ekuivalen dengan P bukan elemen dari A, maka P juga bukan elemen dari A0. Untuk akibat yang kedua, P bukan bagian dari E bukan elemen dari A0 jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif, N P epsilon bukan himpunan bagian dari S komplement. Selanjutnya adalah titik eksterior. Titik Z0 disebut titik eksterior himpunan S jika Z0 titik interior himpunan S komplement. Dapat didefinisikan sebagai berikut. Z0 merupakan titik eksterior S jika dan hanya jika terdapat N Z0 epsilon, demikian sehingga N Z0 epsilon adalah himpunan bagian dari S komplement. Jadi, titik eksterior ini adalah kebalikan dari titik interior, di mana titik interior adalah semua titik-titik yang berada di dalam S, sedangkan titik eksterior adalah semua titik yang berada dalam himpunan, semua titik yang berada di luar himpunan S atau berada di dalam himpunan S komplement. Selanjutnya adalah titik batas. Titik Z0 disebut titik perbatasan himpunan S jika setiap gitar Z0 memuat anggota S dan anggota S komplement. Z0 titik batas S jika dan hanya jika Z0 bukan titik interior S dan eksterior S. Ini ekuivalen dengan N Z0 epsilon irisan S tidak sama dengan himpunan kosong dan N Z, epsilon irisan S komplement sama dengan himpunan kosong. Di sini do S sama dengan titik batas dari S. Jadi, titik perbatasan S bukanlah titik interior S dan bukan titik eksterior S. Titik terasing himpunan S adalah satu titik perbatasan S. Jadi, titik batas ini bukan merupakan titik interior dan juga bukan merupakan titik eksterior dari S. Melainkan titik batas adalah titik-titik yang membatasi himpunan S. Selanjutnya adalah titik limit. Titik Z0 dinamakan titik limit himpunan S jika setiap gitar dari Z0 memuat paling sedikit satu titik Z elemen S dan Z tidak sama dengan Z0. Jika digunakan lambang-lambang yang sudah kita kenal dalam pembelajaran logika,
Pengertian titik limit himpunan S ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Z0 merupakan titik limit S jika adanya jika untuk setiap epsilon positif, n Z0, epsilon kurang dari Z0, irisan dengan S tidak kosong. Sekarang pernyataan ini adalah Z1 bukan titik limit S jika adanya jika terdapat epsilon positif, n Z1, epsilon dikurangi Z1 irisan dengan S kosong. Jadi Z1 bukan titik limit S jika adanya jika terdapat suatu gitar Z1 tanpa titik anggota S kecuali mungkin Z1 itu sendiri. Selanjutnya adalah himpunan buka. Himpunan S dikatakan terbuka jika semua anggota S adalah titik interior S. S terbuka jika adanya jika untuk semua Z elemen S, maka Z titik interior S. Dapat didefinisikan sebagai S himpunan bagian dari bilangan kompleks, himpunan terbuka jika S0 sama dengan S, artinya setiap unsur X elemen S merupakan titik di dalam S. Selanjutnya adalah himpunan tutup. Himpunan F dikatakan tertutup jika F memuat titik limitnya. F tertutup jika adanya jika untuk setiap Z titik limit F, maka Z elemen F. Jadi F tidak tertutup jika terdapat Z1 titik limit F, dan Z1 bukan elemen dari F. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya contoh soal. Soal 1, misalkan S himpunan titik-titik Z sedemikian sehingga harga mutlak Z kurang dari 2, tentukan S komplement himpunan titik interior, himpunan titik eksterior, titik batas, dan tentukan apakah S himpunan terbuka atau tertutup. Penyelesaiannya, harga mutlak Z kurang dari 2. Ekuivalen dengan harga mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari 2. Maka dari sini kita peroleh bahwa Z0-nya ada di 0,0 dan radiusnya yaitu 2. Bisa digambarkan pada gambar sampingnya yaitu dengan cakram yang berpusat di titik 0,0. Dari gambar yang sudah dibuat, dapat kita tentukan himpunan dari S komplementnya, yaitu Z di mana harga mutlak Z lebih dari sama dengan 2, dan Z bilangan kompleks. Untuk himpunan titik interiornya adalah Z di mana harga mutlak Z kurang dari 2, Z bilangan kompleks. Himpunan titik eksteriornya adalah subset dari S komplement. Z di mana harga mutlak Z lebih dari sama dengan 2, Z bilangan kompleks. Titik batas, karena N Z 0,2 irisan S sama dengan himpunan kosong, maka S tidak memiliki titik batas. Dan himpunan S terbuka, karena anggota S adalah himpunan titik interiornya. Next. Himpunan terhubung. Himpunan terbuka E dikatakan terhubung jika setiap dua titiknya dapat dihubungkan oleh garis poligon atau garis patah yang terdiri atas pangkal garis yang cacahnya berhingga dan yang seluruhnya terletak di dalam E. S terhubung jika dan hanya jika untuk setiap Z1, Z2 elemen dari S terdapat garis poligon berhingga, elemen garis tersebut termuat di S. Selanjutnya ada domain. Domain adalah himpunan yang terbuka dan terhubung. Bisa dilihat terdapat di gambar ada dua cakram yang berjari-jari 1 dan 2. Di sini kedua cakram tersebut terbuka dan Z0 dan Z1 terhubung di dalam himpunan tersebut. Next. Region. Suatu region adalah himpunan terbuka yang tidak kosong atau himpunan ini ditambah dengan sebagian atau seluruh titik perbatasannya. Next, himpunan terbatas.
Himpunan S dikatakan himpunan terbatas jika terdapat M lebih dari 0, sehingga untuk semua Z elemen S berlaku harga mutlak Z kurang dari sama dengan M. Jadi, himpunan terbatas adalah himpunan titik-titik yang terletak di dalam suatu lingkaran yang berpusat di O. Himpunan yang bukan himpunan terbatas adalah himpunan yang tidak terbatas. Selanjutnya ada teorema-teorema. Teorema 1. Setiap gitar adalah himpunan terbuka. Untuk pembuktiannya, misalkan diberikan sebarang gitar N, Z0, epsilon. Untuk membuktikan bahwa N, Z0, epsilon terbuka, harus ditunjukkan jika P elemen dari N, Z0, epsilon, maka P bukan titik interior dari N, Z0, epsilon. Misalkan P titik sebarang di dalam N, Z0, epsilon, jadi harus dibuktikan bahwa terdapat epsilon lebih dari 0, sehingga gitar N, P, sigma subset dari N, Z0, epsilon. Misalkan jarak P ke Z0 yakni nilai mutlak Z0 minus P sama dengan T. Dan tentu saja T kurang dari epsilon. Diambil sigma sama dengan epsilon dikurangi T lebih dari 0. Jika Z elemen dari N, Z0, epsilon, maka menurut ketaksamaan segitiga berlaku harga mutlak Z0 dikurangi, harga mutlak Z dikurangi Z0 sama dengan harga mutlak Z kurangi P ditambah P dikurangi Z0. Kurang dari sama dengan harga mutlak dari Z dikurangi P ditambah harga mutlak dari P dikurangi Z0. Sama dengan T ditambah harga mutlak Z dikurangi P kurang dari T plus sigma sama dengan epsilon. Jadi, harga mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari epsilon. Yang berarti Z elemen N, Z0, epsilon telah ditunjukkan pernyataan Z elemen dari N, P, sigma, maka Z elemen dari N, Z0, epsilon. Dengan demikian telah terbukti terdapat sigma lebih dari 0 sehingga N, P, sigma subset dari N, Z0, epsilon. Teorema 2, A subset B, maka A0 subset B0. Pembuktiannya, misalkan P subset dari A0, harus dibuktikan bahwa P subset dari B0. P subset A0 terdapat epsilon lebih dari 0, sedemikian sehingga N, P, epsilon subset dari A. A subset B, jadi N, P, epsilon subset B, sehingga P subset B0. Dengan demikian terbukti bahwa jika A subset B, maka A0 subset B0. Selanjutnya teorema 3, himpunan S terbuka jika dan hanya jika S komplement tertutup. Buktinya, dimisalkan S terbuka dan P bukan elemen S komplement. Jadi P elemen S karena S terbuka, maka terdapat epsilon lebih dari 0 sehingga N, P, epsilon subset S. Dengan demikian, N, P, epsilon irisan S komplement sama dengan himpunan kosong. Sehingga P tidak mungkin menjadi titik limit S komplement. Telah dibuktikan pernyataan jika P bukan elemen S komplement, maka P bukan titik limit S komplement. Ini berarti bahwa semua titik limit S komplement, jika ada, sudah menjadi anggota S komplement. Terbukti bahwa S komplement itu tertutup. Selanjutnya teorema 4.
S terbuka jika dan hanya jika S tidak memiliki titik perbatasannya, dan S tertutup jika dan hanya jika S memuat semua titik perbatasannya. Untuk pembuktiannya, S terbuka jika dan hanya setiap titiknya adalah titik interior. Menurut definisi, titik interior bukan titik perbatasan. Hal ini membuktikan teorema pertama. Titik perbatasan S adalah titik perbatasan S komplement. Demikian juga sebaliknya. Mengingat bagian pertama teorema bahwa S tertutup jika dan hanya jika S komplement terbuka, maka terbuktilah bagian yang kedua dari teorema tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Soal 1, misalkan T himpunan titik-titik Z sedemikian sehingga nilai mutlak Z kurang dari sama dengan 3. Tentukan T komplement, himpunan titik interior, himpunan titik eksterior, titik batas, dan tentukan apakah T himpunan terbuka atau tertutup. Penyelesaiannya, harga mutlak Z kurang dari sama dengan 3. Ekuivalen dengan harga mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari sama dengan 3. Maka himpunan tersebut akan berpusat di Z0 yaitu 0,0 dan R-nya adalah sama dengan 3. Bisa dilihat pada gambar. Di sini Z0-nya di 0,0 dengan R-nya 3. Dari gambar yang sudah dibuat dapat kita tentukan yang pertama himpunan dari S komplementnya adalah Z di mana harga mutlak Z lebih dari 3 Z bilangan kompleks. Himpunan titik interiornya adalah Z di mana harga mutlak Z kurang dari sama dengan 3 dan Z bilangan kompleks. Himpunan titik eksterior adalah subset dari S komplement. Z di mana harga mutlak Z lebih dari 3 Z bilangan kompleks. Titik batas, untuk titik batasnya karena NZ 0,3 irisan S tidak sama dengan himpunan kosong, di mana terdapat harga mutlak Z sama dengan 3, dan N Z,3 irisan S komplement sama dengan himpunan kosong. Maka titik batasnya S adalah harga mutlak Z sama dengan 3. Dan himpunan S tertutup karena himpunan S memuat semua titik batasnya. Hal ini berdasarkan dari teorema 4. Soal 2. Diberikan himpunan S sama dengan Z di mana harga mutlak Z lebih dari 1. Untuk penyelesaiannya, jadi S sama dengan N 0,1. Kita di titik Z0 0,0 dengan radius 1. Berdasarkan teorema, yaitu teorema 4, S terbuka. Setiap titik anggota A adalah titik interior S, yang juga merupakan titik limit S. Tetapi titik-titik pada lingkaran L sama dengan himpunan Z di mana Z harga mutlak Z sama dengan 1. Juga titik limit S yang juga titik perbatasan S. Karena titik pada L bukan anggota S, maka tidak memuat semua titik limitnya. Jadi S tidak tertutup, sehingga S terbuka. E adalah suatu domain, sebab E terbuka dan terhubung. S komplement sama dengan himpunan dari Z, di mana harga mutlak Z lebih dari sama dengan 1. Adalah komplement himpunan terbuka S, menurut teorema S komplement tertutup. S komplement tidak terbuka, sebab satu elemen S komplement dan satu bukan titik interior S komplement. Perhatikan bahwa S komplement terhubung. S komplement bukan suatu domain sebab ia tidak terbuka. Akan tetapi, S komplement suatu daerah yakni daerah yang tidak terbatas. Sedangkan S adalah suatu daerah yang terbatas. Himpunan semua titik limit himpunan S biasanya dinyatakan dengan S aksen. Dalam contohnya ini, S aksen sama dengan himpunan dari Z di mana harga mutlak Z kurang dari sama dengan 1.
Himpunan semua titik interior himpunan S dinyatakan dengan in dalam kurung S, sedangkan X dalam kurung S dinyatakan himpunan semua titik eksterior S. Dalam contoh ini, in S sama dengan S dan X S sama dengan himpunan dari Z di mana harga mutlak Z lebih dari 1. Mungkin itu yang dapat disampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.